Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak kalian request di kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. So, di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme coin yang banyak kalian request dan gak lain gak bukan adalah Shiba Inu atau dengan tickernya yaitu SHIB. Namun sebelum saya bahas untuk meme coin satu ini ya, yang mana kayaknya holdernya cukup banyak nih, boleh dong teman-teman yang mungkin tertarik atau mungkin kalian holder nih dari Shiba Inu ini, boleh banget komen di kolom komentar di bawah. Karena jujur saya penasaran nih, apakah memang banyak dari audiens saya yang memang tertarik atau holder dari Shiba Inu ini, atau justru kalian emang cuman penasaran aja nih atau lagi cari opportunity aja. Dan ya seperti biasa, tentu disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini pertama-tama kalau kita coba cek ya datanya dari CMC atau coinmarketcap.com kayak biasa, kita bisa menjumpai Shiba Inu secara market cap ini di posisi ke-18 dari segi kapitalisasi pasarnya. Dan ya kalian bisa cek langsung datanya dari coinmarketcap.com. Dan di sini kalau kita sortir dari sektornya, yaitu dari sektor memes atau sektor meme coin, di sini Shiba Inu ya so far masih menempati posisi kedua nih, apabila kita urutin dari sektor memes, dan ya tepat di bawah Dogecoin dan di atas PP ya Shiba Inu, dan memang nggak jauh berubah nih untuk urutannya sendiri. Dan mungkin beberapa teman-teman juga banyak yang request Shiba Inu ini karena memang dalam beberapa waktu terakhir ya, kalau kita coba intip di chartnya. Nah, di sini kalian bisa lihat Shiba Inu memang dalam beberapa waktu terakhir mengalami penguatan atau rebound yang cukup signifikan juga. Dan ya, ini gak heran karena memang banyak banget meme coin juga, seperti beberapa meme coin yang sebelumnya saya bahas. Mungkin teman-teman boleh cek beberapa meme coin juga yang saya bahas sebelum Shiba Inu ini, itu juga mengalami rebound serupa. Dan kalau kita coba ukur dari bottomnya nih, dari bawah ke atas, ya kalian bisa lihat lah ya sekitar 30-an persenan. Dan di sini exactly-nya kalau ke titik harga sekarang mungkin di sekitar angka 33 persenan gitu dari bottomnya ke titik harga yang sekarang. Dan di sini kalau kita amati ya sebenarnya dari segi important area-nya di sini udah saya tandai, dan sebenarnya nggak jauh berubah dari analisa Shiba Inu saya yang sebelumnya, karena sebenarnya untuk area-area pentingnya ini semuanya udah saya tandain sebelumnya dan hampir nggak ada yang berubah bahkan bisa dibilang. Dan mungkin kalian bisa cross check sendiri sama video terakhir kali saya bahas Shiba Inu, dimana mungkin kalau kita review sedikit ya, Shiba Inu kan ketika memang masih di tahun sekitar 2021-an ya, memang di sini sempat pumping signifikan, and then di 2022 mulai falling down, dan dia membentuk semacam descending channel. Di sini kalian bisa lihat ya, dia bermain descending channel sampai akhirnya dia breakout dengan cukup impulsif gitu. Dan kalian bisa lihat setelah dia breakout, dia ternyata tertahan nih di area resistance-nya yang ada di sini. Kemudian dia mulai turun lagi. Kalian bisa lihat pergerakan turunnya di momentum yang ini. Kemudian dia naik ternyata karena tertahan nih di key support level yang di sini. Nah, di sini ada key support level yang kalian bisa lihat. Kenapa ini key support level? Simple teman-teman, karena ini semacam perbatasan ya. Kalian bisa lihat ini berapa banyak sentuhan yang ada di sini sebelum akhirnya dia breakout dengan volume yang sangat impulsif nih di sini, teman-teman. Dan ya, kalian bisa lihat untuk key support level ini so far udah saya gambar sejak lama, dan ternyata berhasil menahan kembali pergerakan harga Shiba Inu dalam beberapa waktu terakhir gitu. Dan memang kalau kita coba lihat nih, Shiba Inu ini semacam membentuk equal high ya di atas ini. Nah, kalian bisa lihat di atas ini dia semacam membentuk equal high yang tertahan nih oleh resistance ya, yang ada di kisaran harga ini. Dan buat teman-teman yang nanya ini di range harga berapa, kalian bisa lihat di pojok kanan tuh ada tulisan harganya lah ya. Dan ya di video kali ini juga saya bakalan bahas mungkin beberapa skenario yang mungkin terjadi sama Shiba Inu ini. Tapi ya tentu saya ingatkan sekali lagi, ini pure atau murni berdasarkan pendapat atau pandangan saya, dan mungkin aja salah. Maka dari itu teman-teman harus banget analisa mandiri, harus banget do your own research dan due diligence secara mandiri gitu. Dan di sini yang pertama, jika memang volume Shiba Inu ini terus seperti ini, ditambah dengan kalau kalian sadari stochastic RSI-nya ini udah sejak lama ya ini oversold terus, tapi akhirnya dalam beberapa waktu terakhir kita dapat sinyal climbing up nih yang cukup bagus. Dan apabila ini terus berlangsung, ada potensi nih Shiba Inu ini mungkin ya dalam beberapa waktu ke depan ada potensi untuk mengalami kenaikan selama dia nggak breakdown dari key support levelnya yang di sini. Dan secara target mungkin dalam waktu dekat hingga menengah, kalau misalkan key support level ini nggak di breakdown, kemudian secara volume juga masih tinggi dan buyer sebanyak yang tertarik untuk akumulasi, ada potensi nih buat Shiba Inu paling enggak deh mungkin dalam jangka waktu menengah bakalan coba untuk testing atau hit di sekitaran area resistance yang ada di sini. Dan buat range harganya ya kalian mungkin bisa lihat lah ya di pojok kanan. Dan di sini kalian juga bisa notice nih
berapa banyak ya testing yang terjadi di area ini, teman-teman. Karena memang banyak banget sentuhan yang terjadi dan ada potensi, area ini dikunjungi gitu. Dan setelahnya baru mungkin kita bisa tunggu nih untuk konfirmasi-konfirmasi selanjutnya. Dan mungkin itu adalah skenario yang cukup positif ya buat Shiba Inu ini, karena kalau kita coba buat untuk skenario yang lebih negatifnya atau skenario yang lebih bearish-nya, ya ada potensi, teman-teman. Kalau ternyata ini cuman, short term atau kenaikan yang cukup, dalam jangka waktu pendek aja atau rebound, semata aja karena memang mungkin lagi banyak, narasi-narasi positif di kripto atau mungkin di market kriptonya secara global juga Bitcoin juga sedang mengalami kenaikan dan diiringi juga dengan altcoin dan meme coin lain. Dan kalau cuman ini kenaikan sementara aja dan ternyata setelah itu seller mulai take control lagi dan dikonfirmasi dengan breakdown-nya key support level di sini, ya tentu kalau hal tersebut terjadi ya, I don't think Shiba Inu ini secara price action menarik, teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia breakdown dari, key support level-nya di sini, maka dia ada potensi ya buat kembali lagi untuk bermain di range harga yang di bawah sini, teman-teman. Nah, di bawah sini. Dan I don't think range harga ini menarik, untuk teman-teman pantau. Kenapa? Karena secara bias para pelaku pasar ya, ini bisa aja memang justru biasnya akan lebih cenderung ke bias penjualan. Mengingat Shiba Inu ini kan juga adalah meme coin ya. Biar bagaimanapun dan bias sebesar apapun market cap-nya, kita tahu Shiba Inu ini adalah meme coin dan secara, garis besar juga hampir nggak ada gitu untuk utility yang bisa di-deliver ya. Karena memang meme coin itu kan sangat bergantung pada community dan juga, pada atensi pasar nih yang sedang happening juga gitu. So secara price action jika memang dia breakdown atau harus terkoreksi dari key support level ini, I don't think secara price action itu menarik gitu. Dan ada potensi buat dia mengunjungi demand zone atau demand area yang ada di bawah sini, mengingat juga demand area di bawah sini adalah, demand area yang sering banget ya mempertahankan pergerakan harga dari Shiba Inu ini. Dan ya mungkin para holder Shiba sangat-sangat tidak berharap ya Shiba Inu ini balik ke demand area di sini, dan hopefully ini bisa jadi rebound yang, mungkin banyak diharapkan oleh teman-teman yang holder Shiba bisa menjadi rebound yang cukup signifikan gitu buat Shiba Inu. Yang mana seperti yang tadi saya katakan ada potensi ya jika memang momentumnya ini masih cukup oke untuk, mengalami kenaikan yang mana ditandai dengan stokastik RSI yang mulai climbing up juga. Kemudian jika memang volumenya masih tinggi dan juga banyak buyers yang tertarik buat akumulasi, ya, ada potensi memang dalam jangka waktu dekat hingga menengah Shiba Inu bisa aja nih testing di area supply atau resistance ya yang ada di sini. Tapi mungkin pergerakannya nggak impulsif kayak tadi ya, bisa aja mungkin agak poco-poco teman-teman, agak pelan-pelan, ya bisa aja. Tapi at least menunjukkan kenaikan gitu. Dan tentunya konfirmasinya adalah dua area ini ya. Kalau misalkan saya buat ranging mungkin di dua area ini. Nah, konfirmasinya di sekitaran key support level di sini dan juga supply area di sini. Dan let's see mana yang bakalan di breakout teman-teman. Yang mana kalau misalkan ternyata yang di breakout adalah key support level yang ada di sini teman-teman, ya tentu itu bukan indikasi yang positif ya atau bukan sign yang positif buat, aset Shiba Inu ini karena ada potensi dia buat drawdown, ke level-level yang lebih di bawah. Dan sebaliknya kalau misalkan ternyata, perlahan climbing up nih, ya mungkin teman-teman yang beli di bottom-nya udah pada cuan ya. Dan ada potensi nih memang buat dia coba testing lagi dan menguji kembali di supply area yang di sini. Dan mungkin beberapa teman-teman ada yang nanya nih, "Bang, kalau misalkan berhasil breakout nih dari supply area ini, terus target selanjutnya yang realistis kemana?" Jawabannya simpel, kalau misalkan ternyata bisa breakout dari supply area ini, target selanjutnya yang realistis adalah di resistance ya, yang di atas ini. Kenapa? Karena so far teman-teman, sebenarnya kalau kalian lihat Shiba Inu ini banyak banget ya ketahan di resistance yang di sini. Ya kalian bisa lihat lah ya, ini, banyak banget tertahan juga di area resistance di atas ini. Bahkan dalam 2 pergerakan impulsif terakhir tetap ketahan ya. Kalian bisa lihat ini impulsif yang pertama, ketahan teman-teman. Dan dia cuma ngebuntut aja kemudian tertahan di resistance yang di sini. Kemudian dalam pergerakan kenaikannya juga yang terakhir ini juga dia ketahan teman-teman di resistance yang di sini. So ini adalah major resistance yang perlu diperhatikan dan if ya, ternyata Shiba Inu ini mampu ya, quote on quote bisa nih melewati atau breakout dari supply area ini, I think ini very very good sign atau indikasi yang sangat positif karena blue sky ahead buat Shiba Inu ada potensi untuk dia nanjak ke level-level harga yang lebih tinggi lagi. Namun ya realistis dulu teman-teman, kita harus lihat dulu nih konfirmasinya. At least paling enggak kalau teman-teman mau lihat, secara volume ya Shiba Inu ini mulai naik lagi atau secara price action lebih tepatnya Shiba Inu ini bisa bullish lagi, at least supply area ini dulu deh. Kita dikasih konfirmasi bahwasannya supply area ini berhasil di-hit dan di breakout gitu oleh Shiba Inu. Itu mungkin salah satu konfirmasi yang dibutuhkan untuk kita bisa melihat Shiba Inu ini untuk bisa, naik lagi nih ke level-level harga selanjutnya. Lebih kurang seperti itu dan di sini kalau kita cek datanya dari CoinGlass. Nah, kalian bisa intip ya,
memang untuk dalam beberapa waktu terakhir volume dan juga open interest Shiba Inu ini cukup meningkat, terutama volumenya ini meningkat 42%, lumayan banget. Dan kalau kita coba cek dalam 24 jam terakhir yang terlikuidasi ini sekitar 446,50 ribu US dollar, teman-teman. Kalian bisa lihat datanya di sini lah ya. 446,5 ribu US dollar, 50 ribu US dollar lebih tepatnya. Kalian bisa lihat di sini, dan ini didominasi oleh long position. Dan ini long position yang terlikuidasi dalam 24 jam terakhir itu di sekitaran 353 ribuan US dollar lah. Dan I think ya, ini sebenarnya mungkin cukup aneh karena kalau kalian lihat so far kenaikannya cukup signifikan, tapi mungkin yang menyebabkan banyak long position terlikuidasi adalah mereka-mereka yang over spekulatif dan menggunakan margin atau leverage yang tidak terkontrol. Sehingga kalian bisa lihat nih, kan ketika kita buka time frame ya, misalkan di sini kita gunakan daily, maka teman-teman mungkin akan menyadari nih, orang-orang atau teman-teman yang mungkin lebih mahir atau juga mungkin cenderung paham seputar technical analysis, kalian pasti juga sadar bahwasannya di setiap time frame itu akan ada mini-mini resistance sendiri, dan kalian bisa lihat nih di sini ada resistance yang juga perlu di breakout, dan ternyata kita dapat rejection di resistance di sini, dan ternyata mungkin orang-orang yang over spekulasi tersebut ya mereka long position dengan margin yang tidak terukur, dengan resiko yang tidak terukur, dan akhirnya berakhir seperti ini, teman-teman. Dan ya harapan saya tentu teman-teman tidak menjadi salah satu bagian yang terlikuidasi seperti ini, dan saya sangat berharap di sini audiens saya udah pada pinter-pinter dan udah pada cerdas, sehingga kalian bisa manage nih untuk resiko kalian dan juga bisa manage portofolio kalian dengan baik lah tentunya. Dan ya di sini sekalian saya jelasin ya, kalian bisa lihat juga bahwasannya kalau kita pindah ke daily time frame, teman-teman akan menjumpai adanya resistance di sini. Dan mungkin sebelum kita bisa nanjak nih ke area resistance selanjutnya, kita mesti lihat dulu di daily time frame-nya. Mungkin teman-teman bisa lihat untuk resistance-nya di kisaran harga yang ada di pojok kanan lah ya. Mungkin kalian bisa lihat. Dan di sini kalau misalkan kita mau nanjak ya untuk secara price action dari Shiba Inu, hopefully memang, atau tentunya bukan hopefully lagi, bahkan harus bisa breakout dari resistance yang ada di sini. Tapi so far kita terus dapat rejection nih dari area resistance atau area supply yang ada di sini, dan ini ada di daily time frame-nya. Mungkin teman-teman juga bisa cek nih di chart kalian masing-masing, lebih kurang seperti itu. Dan ya di sini kalau misalkan kita coba pindah lagi ke data analitiknya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Shiba Inu ini hampir mirip sama berbagai altcoin dan juga meme coin lain, di mana di bulan April akhirnya kita dapat return yang cukup positif, meskipun Shiba Inu kayaknya masih belum sengegas meme coin lain ya. Bahkan kalau beberapa meme coin lain seperti mungkin let's say kita sebut Fartcoin ataupun yang lain-lain, teman-teman mungkin bisa lihat itu returnnya naik 100% semua, teman-teman. Tapi Shiba Inu ini so far di bulan April cuman menghasilkan return positif 10%, tapi lumayan lah ya, teman-teman. Dan at least nggak minus nih seperti 3 bulan sebelumnya di tahun 2025 ini. Dan ya I think juga karena bulan April udah mau habis, mungkin kebanyakan altcoin dan juga meme coin bakalan closing dalam kondisi yang positif secara return di bulan April ini. Tapi mari kita lihat nih di bulan Mei dan Juni mendatang, apakah Shiba Inu ini mampu nih memberikan return yang positif juga. Mengingat sebenarnya secara historical di kuartal 2 ini Shiba Inu memberikan salah satu return yang paling buruk gitu di masing-masing kuartal, yang mana kuartal 2 ini bisa kita lihat ya, returnnya salah satu yang paling buruk karena 3 kuartal sebelumnya, atau lebih tepatnya 3 kuartal 2 sebelumnya di 3 tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022 sampai 2024, masing-masing kuartal 2-nya semuanya memberikan return yang negatif. So, mari kita lihat apakah kuartal 2 ini atau Q2 ini bakal menjadi kuartal yang berbeda buat Shiba Inu secara return. Dan gimana pendapat teman-teman seputar Shiba Inu ini? Apakah menurut kalian ini meme coin yang masih menarik buat dipantau? Atau justru menurut kalian kayaknya market cap-nya udah kegedean, jadi mungkin nggak terlalu menarik gitu buat kalian? Feel free tulis pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah seputar Shiba Inu ini. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian itu juga bisa nih buat request analisa koin di kolom komen di bawah. Dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik nih kayak Shiba Inu ini, seperti janji saya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan satu lagi, buat teman-teman yang mungkin mau mampir ke sosial media saya, kalian bisa mampir ke Linktree yang tertera pada masing-masing bio account sosial media saya. Kalian bisa mampir lewat TikTok, Instagram, ataupun di link yang tertera di kolom description pada channel YouTube saya juga ada. Dan di sini kalian bisa akses atau bisa mampir ke masing-masing sosial media saya, sekaligus teman-teman juga yang mungkin mau request analisa koin sekaligus support saya juga nih, teman-teman bisa mampir ke link traktir saya yang ada di bawah sini. Dan lebih kurang itu aja buat analisa seputar Shiba Inu yang bisa saya deliver pada kesempatan kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah support dan udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.